Sebuah tim arkeolog yang sedang menggali di ujung utara Zambia menemukan sesuatu yang bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang manusia purba. Itu adalah struktur kayu yang dibuat sekitar 1,5 juta tahun lalu yang tertua dari jenisnya di bumi. Konstruksinya terdiri dari 2 batang kayu yang dibentuk sedemikian rupa agar bisa menyatu seperti set bangunan mainan Lincoln Logs. Tidak mungkin 2 batang kayu hanyut begitu saja di sepanjang sungai dan menyatu secara alami. Keduanya dipahat dengan alat tajam sebelum Homo sapiens atau manusia modern muncul di Afrika. Para peneliti tidak tahu spesies manusia purba mana yang bisa membuat benda seperti ini, tapi mereka cukup hebat dalam hal perencanaan dan bahkan mungkin menggunakan bahasa untuk mendiskusikan proyek-proyek konstruksi mereka. Hal ini juga berarti kita tidak bisa terlalu yakin bahwa orang-orang zaman batu hanyalah pengembara. Mereka mungkin sudah lebih banyak menetap dari yang kita duga dengan sumber daya yang cukup untuk tinggal di satu tempat. Menemukan benda-benda kayu dari zaman batu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami karena benda-benda itu akan terdekomposisi seiring waktu. Mirip kayak Beethoven gitu. Tapi yang satu ini ditemukan di dekat air terjun Kalambo, dekat perbatasan Zambia dan Tanzania. Konstruksi ini mungkin merupakan jalan setapak, tempat penyimpanan kayu bakar atau makanan, atau tempat berteduh. Konstruksi ini terawetkan dengan sangat baik di dalam sedimen tergenang air yang tidak memiliki oksigen dan membuat konstruksinya tetap utuh. Temuan ini memiliki tanda yang tersisa dari alat yang digunakan untuk menyatukannya. Para arkeolog juga menggali 4 alat kayu kuno di situs tersebut seperti baji, tongkat penggali, potongan kayu, dan cabang dengan lekukan yang semuanya berasal dari lebih dari 300.000 tahun lalu. Para ilmuwan menganalisis mineral dalam pasir di sekitar benda-benda yang mereka temukan dan menggunakan teknik yang disebut penanggalan luminesensi untuk mengetahui usia temuannya. Para ahli percaya mereka harus mempelajari lebih banyak situs yang tergenang air karena mungkin ada lebih banyak contoh pengerjaan kayu kuno. Para arkeolog harus sangat berhati-hati saat menangani temuan ini agar tidak merusak kayu yang rapuh, jadi mereka menggunakan peralatan plastik. Tim yang menemukan konstruksi tersebut harus menjaga agar kayu tetap basah agar tidak kehilangan jejak aktivitas manusia atau rusak. Mereka membawanya ke Inggris untuk mempelajarinya di tangki khusus fotografi bawah air. Di sana mereka membuat model 3 dimensi kayu itu. Artefak kayu paling awal yang ditemukan sejauh ini adalah sepotong papan yang dipoles dari Israel yang berusia lebih dari 780.000 tahun. Ada juga beberapa peralatan kayu untuk mencari makan yang berusia 400.000 tahun, tapi tidak ada yang semaju konstruksi kayu di Afrika. Para ilmuwan menemukan serat kapas dari timur dekat kuno yang berusia 7.000 tahun yang tertua dari jenisnya. Tempat serat itu ditemukan seperti kapsul waktu dengan bangunan bata lumpur dan berbagai macam barang kuno memberi kita gambaran kehidupan di masa itu. Mereka sudah menemukan tanda-tanda pesta kuno dengan tempat-tempat untuk menyimpan makanan. Biasanya benda-benda dari era ini berubah menjadi debu, tapi berkat mikroskop yang canggih, para ahli dapat menyelam jauh ke dalam sedimen yang dikumpulkan dari situs ini dan menemukan segala jenis sisa-sisa organik, termasuk benang-benang katun ini. Dulu orang mengira kain-kain di sini dibuat dari tanaman lokal, tapi sepertinya kapas ini mungkin telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Indus yang merupakan wilayah Pakistan modern. Desa kuno Tel Saf mungkin lebih terhubung dari yang kita duga dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Ada lebih banyak bukti yang mendukung ide ini, seperti manik-manik dari Anatolia, Rumania, dan Mesir, serta tembikar dari negara-negara lain. Sepatu kulit tertua yang pernah ditemukan sejauh ini telah menunggu selama 5.500 tahun di sebuah gua di Armenia sekarang. Seorang arkeolog Inggris menemukan ini di bawah guci yang pecah di dasar lubang. Di samping sepatu itu terdapat tulang belikat rusa, tanduk kambing liar, tulang belakang ikan, dan beberapa pecahan tembikar yang berserakan. Sepatu itu sendiri cukup sederhana, terbuat dari sepotong kulit sapi yang dililitkan pada kaki kanan, disatukan dengan tali kulit melalui lubang tali. Untuk mempertahankan bentuknya, mereka memasukkan rumput ke dalamnya.
Para ilmuwan tidak yakin siapa yang memakai sepatu ini, tapi mereka menggunakan penanggalan radiokarbon untuk mengetahui usianya beserta isian rumputnya. Sepatu ini sangat mirip dengan sepatu yang masih dipakai orang-orang di Kepulauan Aran, Irlandia. Teknologi dan metode yang sama yang digunakan membuat sepatu ini bertahan di Eropa hingga pertengahan abad ke-20. Di dekat Leipzig, para penggali menemukan sebuah makam dari sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, penuh dengan lebih dari 100 gigi anjing yang berjejer rapi. Gigi ini bisa saja bagian dari penutup tas tangan yang mewah, kulit atau kain yang menyatukannya pasti telah lenyap selama berabad-abad. Jika benar, itu akan menjadi tas tertua di dunia yang berasal dari zaman batu. Menurut para ahli, menggunakan gigi anjing pada hiasan rambut dan kalung untuk wanita dan pria merupakan hal yang trendy pada masa itu. Siapapun pemilik dompet tersebut pasti memiliki status sosial yang tinggi dilihat dari jumlah bahan yang digunakan untuk membuatnya. Belum termasuk jumlah semua anjing yang ompong ya. Sepertinya alat musik tertua yang pernah dibuat oleh manusia adalah seruling kuno dari tulang burung dan gading mamut. Alat musik ini ditemukan di sebuah gua di selatan Jerman, tempat yang menunjukkan tanda-tanda awal manusia modern menetap di Eropa. Dengan menggunakan ilmu penanggalan karbon, para ilmuwan memperkirakan usia seruling tersebut sekitar 42.000 tahun. Menurut para ahli, alat musik ini mungkin digunakan untuk bersenang-senang atau dalam upacara keagamaan. Beberapa ahli percaya bahwa musik mungkin telah membantu kita membangun lingkaran sosial yang lebih besar dan memperluas wilayah kita dibandingkan dengan Neanderthal. Mereka menghilang dari sejarah sekitar 30.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2020, sebuah tim ilmuwan menemukan seutas tali sepanjang sekitar 6 mm di Prancis. Para arkeolog menemukan sebuah fragmen tali di samping sebuah alat batu. Serat yang dipilin seperti itu bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari membuat pakaian hingga jaring ikan. Pada masa prasejarah, ini merupakan teknologi yang canggih dan Neanderthal tampaknya telah menguasainya. Para ilmuwan sudah mengetahui manusia purba ini membuat tar dari kulit pohon birch dan mereka memproduksi manik-manik kerang. Bahkan ada bukti-bukti seni Neanderthal seperti alat musik dawai dan temuan-temuan serupa yang membuktikan bahwa nenek moyang kita dari ribuan tahun lalu tidaklah seprimitif seperti yang sering diperlihatkan dalam budaya populer. Pada abad ke-19, orang-orang Prancis menemukan sebuah lempengan granit hitam yang rusak dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu tersebut berisi satu teks dalam 3 aksara, Yunani kuno, hieroglif Mesir, dan demotik. Seorang filolog Prancis adalah orang pertama yang berhasil memecahkan kodenya. Dia berhasil mencocokkan huruf Yunani dengan huruf-huruf dalam aksara Mesir, dan kita akhirnya bisa membaca hieroglif. Nama batu granit yang memungkinkan semua itu adalah batu Rosetta. Dengan bantuannya antara lain, para ilmuwan berhasil memahami catatan papirus tentang bagaimana piramida Mesir dibangun. Seorang arkeolog Inggris, Sir Arthur Evans, menggali kompleks istana yang luas di Knossos pada awal abad ke-20. Ini adalah pusat budaya Minoa. Istana ini memiliki lebih dari 1.000 ruangan dengan lukisan lumba-lumba, griffin, dan banteng yang berwarna-warni. Tapi temuan terbesar mereka pada awalnya terlewatkan, yakni ribuan lempengan tanah liat yang dipanggang. Kebakaran yang menghanguskan istana itu membantu mengawetkan lempengan-lempengan tersebut. Tidak ada yang bisa membaca lempengan-lempengan itu karena menggunakan bahasa yang tidak dikenal. Komunitas ilmiah harus menunggu selama setengah abad sebelum Michael Ventris memecahkan kodenya. Dia adalah arsitek dan kriptografer Inggris yang mempelajari bahasa Yunani dan Latin. Dia mendapati aksara tersebut adalah bentuk kuno dari bahasa Yunani. Ini adalah bahasa tertua yang dapat dipahami di Eropa, yaitu linear B. Selama zaman perunggu akhir, peradaban Yunani yang menggunakan aksara tersebut lenyap.